Pemirsa, kondisi RSUD Aceh Tamiang yang sebelumnya terendam banjir kini berangsur-angsur mulai pulih. Lumpur yang menggenangi rumah sakit berhasil dibersihkan sementara pasokan listrik kembali tersedia berkat pengoperasian genset yang didatangkan oleh PLN. Pada Sabtu kemarin, RSUD Aceh Tamiang sudah mulai dibersihkan. Genset berkapasitas 100.000 watt juga telah berfungsi sehingga layanan medis dapat kembali berjalan. Genset berkapasitas besar ini didatangkan khusus dari kota Langsa untuk memenuhi kebutuhan listrik layanan rumah sakit yang kritis. Disebutkan pula pemulihan rumah sakit adalah prioritas utama sejalan dengan arahan dari Menteri Kesehatan yakni Budi Gunadi Sadikin. Dalam situasi darurat, kehadiran listrik menjadi penopang utama bagi layanan publik yang tidak boleh berhenti. Dan pemirsa, banjir bandang yang melanda wilayah Tamiang tidak hanya memutus akses warga, namun juga melumpuhkan operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk membahasnya lebih lanjut pemirsa, kami telah terhubung secara virtual bersama dengan Direktur Utama RSUD Muda Sedia Tamiang, Bapak Andika Saputra. Halo, selamat sore Pak Andika, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Andika. Kami ingin update terkini Pak terkait dengan kondisi pelayanan fasilitas kesehatan di rumah sakit tempat Bapak bertugas. Ini seperti apa di hari sepekan setelah banjir bandang kemarin? Apakah sudah mulai kembali normal Pak? Baik, prioritas dari kami adalah untuk segera membuka pelayanan IGD di RSUD Muda Sedia Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, langkah pertama adalah kami melakukan pembersihan yang dibantu dari tim TNI dan dari batalion. Sudah hari keempat ini pembersihan UGD dan alhamdulillah UGD sudah bersih sekitar 90%. Dan diharapkan besok atau lusa pelayanan di UGD sudah bisa kami buka. Kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan hemodialisa cuci darah, itu juga diharapkan dalam waktu 3 sampai 5 hari ke depan juga ini bisa diaktifkan kembali. Baik, Pak Andika, mungkin untuk pertama-tama boleh diceritakan juga Pak, saat banjir itu terjadi dan melanda Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia, seberapa parah Pak sebenarnya dampak yang dialami, kerusakannya Pak? Apakah banyak juga alat-alat infrastruktur kesehatan ini yang mengalami kerusakan parah dan tidak bisa digunakan untuk beberapa waktu ke depan? Baik, air masuk ke rumah sakit sejak Kamis pagi minggu lalu, kemudian puncaknya hari Jumat malam itu rumah sakit terendam antara 1,5 sampai 2,5 meter dan praktis karena rumah sakit kami ini mayoritas satu lantai dan semua instalasi berada di lantai 1 dan hampir semua instalasi itu terendam air. Ia mengakibatkan semua alat kesehatan itu terendam dan kemungkinan besar semuanya mengalami kerusakan. Baik itu di instalasi operasi, IGD, laboratorium, radiologi, ICU, dan lain-lain semuanya itu alat-alatnya mengalami kerusakan. Sehingga praktis pelayanan sampai hari ini masih lumpuh total. Namun mungkin dalam beberapa hari ke depan pelayanan IGD dan rawat inap terbatas sudah mulai kami buka kembali. Dan listrik juga sudah mulai masuk, air sudah mulai masuk, tinggal pembersihan areal-areal akses masuk ke rumah sakit juga sedang disiapkan. Ya Pak Andika, ini kan listrik sudah didapatkan ya oleh Rumah Sakit Daerah Tamiang begini. Bagaimana kondisi pasien yang sebelumnya sempat dirawat dan kemudian sekarang ketambahan dengan pasien-pasien yang menjadi dari korban banjir pada saat banjir melanda wilayah Anda.
Jumlah pasien yang saat ini dirawat oleh rumah sakit berapa orang, Pak? Saat ini kami tidak ada merawat pasien, Pak. Terakhir setelah air surut, semua pasien yang masih dirawat itu memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Namun ada memang 3 pasien lagi yang statusnya sudah boleh pulang, cuman karena mereka rumahnya sudah tidak ada lagi, tersapu arus, jadi mereka memohon untuk melanjutkan mengungsi di ruang rawatan tersebut. Baik, kalau begitu Pak Andika, saat ini kan pemerintah juga tengah berfokus ya dalam dampak bencana ini memberikan penanganan yang maksimal. Apa kira-kira yang menjadi harapan dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Muda Sedia kepada pemerintah khususnya agar bisa dapat kembali melayani masyarakat, Pak? Baik, tentu saja ini dalam hal ini kami saat ini untuk menjalankan pelayanan terbatas dalam beberapa bulan ke depan ini sudah didukung oleh dari Pak Menteri. Pak Menteri sudah memerintahkan dari Direktur RSUP Adam Malik untuk mensupport RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang. Dalam hal ini dari Rumah Sakit Adam Malik juga mulai hari ini mengirimkan alat-alat penunjang untuk membantu pelayanan di UGD seperti alat radiologi, alat laboratorium, dan alat-alat tindakan di UGD semuanya didukung dari Rumah Sakit Adam Malik. Termasuk obat-obatan sementara didukung dari Adam Malik. Selanjutnya ini sedang mendata semua alat-alat yang mengalami kerusakan, mungkin nanti akan diganti oleh pihak Kementerian Kesehatan ke depan. Baik, terima kasih Direktur Utama RSUD Muda Sedia Tamiang Andika Putra atas informasi dan semoga sehat selalu.